Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Kembali kami hadir bersama Anda. Tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan jangan lupa, kalau Anda punya pengalaman misteri dan ingin Anda share di channel Sejuta Kisah, kami terus menantikan cerita horor Anda. Silahkan kirimkan via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi, maupun bisa lewat WA admin. Kalau Anda malas mengetik, boleh gunakan voice note, durasi bebas, boleh 1, 2 jam dan seterusnya. Dan kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kisah Kelam di Kontrakan Lama Part 2. Melanjutkan kisah sebelumnya yang berdasarkan pengalaman pribadi dan kedua orang tua. Kali ini saya akan menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang dialami langsung oleh tetangga saya. Kisah ini akan dimulai dari tetangga saya yang bernama Om Reno, panggil saja Om Ano. Om Ano adalah tetangga baru saya yang baru pindah beberapa bulan lalu dan ia masih berstatus lajang. Di saat itu saya masih kelas 3 SD dan kisah ini menjadi buah bibir di kala itu yang membuat heboh penghuni kontrakan. Bukan tanpa sebab. Tentu saja dikarenakan ada pengalaman buruk yang menimpanya saat itu. Di suatu malam, Om Ano yang sedang berada di WC mengalami gangguan yang tidak biasa atau bisa dibilang luar biasa. Interaksi yang terjadi antara Om Ano dan penunggu WC adalah sebuah perkelahian di mana Om Ano ditemukan dalam keadaan babak belur seperti orang yang habis dihakimi massa. Dan ketika ia bercerita, ternyata dia baru saja berkelahi dengan sesosok genderuwo yang tidak suka kediamannya diusik pada malam itu, atau bisa saja sosok itu memang tidak menyukai dirinya. Keadaan pun berubah menjadi mencekamkan, di mana hanya orang-orang yang berani saja yang masih memakai WC tersebut, atau tetangga lain yang memakainya di siang hari. Dan sekarang, WC tersebut sudah tidak digunakan lagi, dikarenakan tempatnya yang kotor, dan memiliki hawa mistis yang kental, sehingga jarang sekali orang yang memakainya. Kisah pun berlanjut ketika ia sudah berumah tangga. Ketika itu istrinya yang hendak pergi ke WC pada malam hari merasa takut akan suatu hal dan akhirnya meminta Om Ano untuk menemaninya. Hal tersebut adalah ketika ia mengintip dari dalam jendela. Dia melihat sesosok kuntilanak yang sedang mengintip di balik tembok dekat dengan gerbang masuk yang kebetulan tembok itu adalah kontrakan yang keluarga saya tempati pada masa itu. Seperti sedang memantau saja, sesosok ini berada di sana cukup lama untuk melihat keadaan sekitar. Mungkin dia sedang mengincar siapa saja yang belum tidur, yang hendak keluar kamar untuk bisa ditakut-takuti. Mengetahui hal tersebut, tentu saja Om Ano yang pemberani ini langsung membuka pintu dan mengusirnya pergi. Lalu dia menemani istrinya pergi ke WC. Baiklah, kita berlanjut pada kisah lainnya. Kisah ini dialami oleh teman dari Om Bejan, nama panggilan yang pada saat itu sedang menginap di tempatnya. Kejadian ini terjadi pada waktu subuh, di mana teman Om Bejan ini hendak bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika dia terbangun, ia mendapati dirinya sedang dikeloni oleh sesosok kuntilanak. Begitu mengetahui hal tersebut, ia pun bergegas untuk bangun dan mengusirnya pergi, lalu memintanya untuk tidak pernah mengganggunya lagi. Dan kejadian ini masih berlanjut, dialami oleh tetangga saya yang bernama Om Mamat. Alur ceritanya hampir mirip seperti kejadian yang dialami oleh temannya Om Bejan. Kejadian ini terjadi lagi pada waktu subuh, di mana Om Mamat yang hendak bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Tanpa diduga, ia melihat sesosok kuntilanak yang sedang mengelus-elus kakinya. Tentu saja itu membuat Om Mamat kaget bukan kepalang. Lalu Om Mamat dengan refleks dan tanpa berpikir panjang menendangnya sambil berteriak, "Allahu Akbar!" Dan sosok tersebut menghilang begitu saja setelah mendapat tendangan maut dari Om Mamat. Selain itu, ada juga yang terjadi pada tetangga dan ibu saya, panggil saja Mbak Tini. Ia menempati kontrakan di bagian depan dekat dengan jalan, terhalang oleh tembok tapi masih ada ventilasi di dapurnya yang terhubung ke kontrakan belakang. Kontrakan depan memiliki luas 2 kali dari kontrakan belakang,
di mana kamar mandi dan dapur ada dalam satu tempat. Harga sewanya pun tentu berbeda. Kejadian ini terjadi pada siang hari, di mana mereka berdua sedang mengobrol ringan, hanya sekadar saling memastikan satu sama lain. Mereka mengobrol di tempatnya masing-masing. "Bude, lagi bikin sambel ya? Bau terasinya tercium banget dari dapur." "Loh, aku pikir Mbak Tini yang lagi bikin sambel. Baunya kecium sampai belakang. Aku nggak masak apa-apa, Bude." "Loh, terus siapa yang masak?" Dan mereka berdua pun nampak kebingungan karena tidak mengetahui siapa dan dari mana soal bau terasi itu muncul. Diduga kuat itu adalah bau kehadiran dari salah satu penunggu di sana. Adapun kisah lainnya yang saya ceritakan kali ini adalah berdasarkan pengalaman orang lain di luar kontrakan tersebut. Kisah ini diceritakan dari mulut ke mulut dan menjadi topik hangat di kala itu. Saya pun mendapatkan informasi ini dari senior saya. Kisah ini dialami oleh seorang pedagang bakso Malang yang sedang berjualan di wilayah RT 3, tempat kediaman tinggal saya. Kejadian ini terjadi sekitar jam 11 malam yang berlokasi di pos ronda di wilayah RT 3. Di saat pedagang tersebut melewati pos ronda itu, ia seperti mendengar ada suara yang memanggilnya. "Bang, beli." Abangnya pun menengok dan tidak melihat siapa-siapa di sana. Penampakan pun tidak ada. Lalu ia berjalan kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika sudah sampai di wilayah RT 6, dekat dengan pos ronda juga, dia mendapat panggilan lagi. "Bang, baksonya ya 1 bungkus." Lalu ia menjawab, "Iya Pak." Abangnya pun bergegas untuk membuatkan pesanan bakso untuk pelanggannya tersebut, tanpa mempedulikan siapa yang memesannya. Dan ketika pesanannya sudah siap, lalu si abang pun berbalik badan dan melihat bahwa yang memesannya bukan seorang manusia, melainkan sesosok hantu tanpa kepala. Tanpa berpikir panjang, si abang pun mengambil angka 1000 dan pergi meninggalkan gerobaknya. Sesampainya di pos jaga depan, ia pun menceritakan hal tersebut kepada yang sedang berjaga, dan mereka menemani si abang untuk mengambil kembali gerobaknya yang tinggal bersama sosok tersebut. Dan adapun kisah lain yang menjadi topik hangat yang masih diceritakan sampai saat ini, yaitu kejadian naas yang menimpa driver ojol. Di malam yang sunyi, sekitar jam 1 pagi, seorang driver ojol mendapat orderan penumpang dari arah Jati Uwung ke perumahan saya. Titik tujuannya berada di sebuah kebun dekat dengan gardu listrik. Usut punya usut, yang menaiki ojol tersebut adalah seorang perempuan yang tampak normal ketika mereka bertemu di awal. Namun ada yang tampak aneh ketika sang driver ini menanyakan beberapa pertanyaan ringan. Sekadar basa-basi, si driver menanyakan, "Habis dari mana, Neng?" Dan perempuan itu hanya menjawab, "Iya." Setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh sang driver hanya dijawab, "Iya" dan Ya mungkin itu tampak normal bagi sebagian orang, karena suara yang terganggu oleh angin kencang di perjalanan membuat mereka miskomunikasi. Dan ketika mereka sampai pada titik tujuan, lalu sang driver hendak menagih uang kepada perempuan tersebut. Secara mendadak, perempuan tersebut berubah menjadi sesosok kuntilanak dan langsung terbang ke atas pohon dengan suara ketawanya yang khas. Sang driver pun pingsan karena syok melihat kejadian mistis itu di depan matanya secara langsung, dan ia pun tersadar ketika waktu sudah mendekati adzan subuh. Yang menariknya adalah ketika ia memeriksa orderan di aplikasinya, tidak ditemukan orderan sama sekali pada pagi itu. Lalu ia pun menceritakan kisah ini kepada warga sekitar dan menjadi topik hangat di kala itu. Dan masih ada lagi kisah lain yang dialami oleh Bu Tio yang hendak pergi ke pasar. Seperti biasa, Bu Tio yang mempunyai sebuah warung dituntut untuk belanja dini hari ke pasar guna memenuhi kebutuhan warungnya. Sekitar pukul 4 pagi, Bu Tio berjalan menyusuri jalan utama perumahan, lalu hendak mencari angkot. Dikarenakan masih sepi dan tak ada satupun angkot yang lewat di jalan raya, Bu Tio pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya lagi. Tapi siapa sangka, Bu Tio melihat sekawanan anak kecil sedang bermain bola di lapangan tenis. Bu Tio yang tidak menyadari hal tersebut, tetap meneruskan perjalanannya pulang. Dan ketika ia bertemu dengan sekelompok anak muda yang sedang begadang,
Butio bercerita bahwa ia melihat sekawanan anak kecil yang sedang bermain bola di lapangan depan. Lalu para pemuda ini menjawab, "Emang anak siapa, Bu, yang main bola pagi-pagi begini?" Butio pun kaget dan berkata, "Oh iya ya, ini kan pukul 4 pagi. Anak siapa juga yang sudah bangun jam segini terus main bola?" Lantas mereka pun heran, anak siapa yang bermain bola pada pukul 4 pagi masih menjadi tanda tanya besar hingga saat ini. Dan cerita dari Butio ini menjadi akhir dari cerita kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimaknya. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.